Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri kita atau narasumber kita yaitu bersama Pak Mon, yang mana Pak Mon ini seorang guru, lebih dikenal murid-muridnya itu seorang guru, tapi dikenal masyarakat itu aktivis kemanusiaan. Mau tahu dulu gitu, Bapak kan dengernya nggak orang Pasang Barat kan ya? Baiklah, negeri asal sebenarnya atau kampung itu di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Di tempatnya Kecamatan Banuampu, Kabupaten Agam. Jadi menjadi warga Pasaman ini sudah sejak tahun 1990. 1990 belum lahir. Jadi rasanya kan udah jadi orang Pasaman. Iya, alhamdulillah. Lebih dari separuh hidup saya itu dijalani di Pasaman ini, Pasaman Barat. Makanya saya sudah merasa jadi orang Pasaman. Dan karena ditempatkan atau di-SK-kan sebagai guru di SMA 1 Pasaman pada tahun 1990, ya waktu itu namanya kan masih SMA Negeri Simpang 4. Jadi kita tentu ingin tidak hanya membangun dalam bidang pendidikan saja. Kalau di sekolah itu kan kegiatan dinas sifatnya, kegiatan dinas atau formal. Nah, sementara persoalan-persoalan masyarakat kita itu kan banyak. Nah, makanya itulah dasarnya barangkali kita ingin juga bergerak di luar kegiatan-kegiatan ataupun tugas resmi kita sebagai guru, yang tepat itu adalah dalam bidang sosial kemanusiaan ini. Itu barangkali. Nah, dan 30 masa pengabdian Bapak, Abdan kan Bapak PNS gitu. Cuman kalau nggak salah dengar gitu atau Abdan kurang paham bagaimana, cuman kan bisa mutasi ya Pak, pindah gitu di keluar Pasang Barat gitu, gimana? Bisa aja. Bisa. Kenapa Bapak 30 tahun gitu di Pasang Barat? Sebenarnya itu baru sekitar tahun 94 ya. 93, 94 dulu sudah sering orang mendesak di kampung ya. Keluarga di kampung atau kawan-kawan di kampung mendesak, nyuruh pindah. Orang 2 tahun 3 tahun itu sudah bisa minta pindah. Jadi jawaban saya waktu itu, kalau diurus ya bisa. Kalau diurus. Intinya apa? Intinya sampai detik ini saya belum pernah mengurus pindah. Sudah nggak kepikir untuk pindah dari Pasaman. Berarti nggak terlintas sama sekali gitu Pak. Berarti emang udah ini rumah aku gitu, ini rumah Bapak gitu ya. Iya. Tapi ibaratnya kan begini. Walaupun saya katakan misalnya dari segi kampung halaman memang berasal dari Agam. Kan di Agam tuh banyak pula orang-orang dari luar daerah lain yang mengabdi di situ. Ya kan? Sebaliknya kita yang dari Agam menyebar pula ke daerah lain, ada yang kita Kumbuh, Tanah Datar, Sunda Mas Raya, masuk saya ke Pasaman, kan begitu. Jadi kita ya cross gitu, saling tukar tempat membangun daerah itu. Tapi jarang Pak sampai 30 tahun itu, jarang. Ya. Kawan-kawan yang seangkatan saya ataupun yang jauh-jauh di bawah saya udah pada pindah. Gitu. Pindah, gitu kan. Jadi diangkat ke Pasaman Barat, kali mereka betah ya, agak 4 tahun, 6 tahun. Iya. Apalagi kalau dulu orang bilang kan Pasaman tuh angker. Agar sama apa aja Pak? Orang. Saya mah kemana-mana aja. Aman-aman aja Pak. Merasa di kampus sendiri kok. Itulah yang kita takutkan, nggak ada masalah. Iya. Masih tentang pendidikan gini Pak, yang profesi tetap Bapak gitu kan. Ada nggak nama siswa yang masih Bapak ingat dan emang dia udah lama sekali gitu. Dan itu maksudnya sampai berkesan sama Bapak di hidupnya gitu. Kayaknya ya banyak lah. Banyak. Ya, kalau karena setiap kita itu kan punya style beda-beda ya. Iya, masing-masing guru punya style beda-beda dan pesan-pesan yang kita sampaikan itu tidak sama. Maka siswa akan mengenang gitu kan, mengingat kekhasan masing-masing itu. Kalau guru ini apa yang khas? Kalau guru ini apa yang khasnya? Itu kan masing-masing itu ada spesifiknya. Nah, kalau saya mungkin anak-anak akan banyak mengenang, misalnya mengingat materi-materi yang sifatnya ya di luar materi pelajaran. Itu. Kadang materi politik, politik internasional, nasional, kadang tentang agama. Ada selalu lah materi intermezzo, paling tidak agak 10 menit minimal setiap ngajar. Iya, itu perlu itu. Jadi nggak kaku kita kan. Nggak biologi toh yang kita ajar. Apa yang Bapak cintai dari murid-murid Bapak di sekolah itu?
cari murid-murid. Iya, Abdan rasa gini, soalnya alasan juga Bapak nggak pergi mutasi itu salah satunya cinta sama murid-murid dan sekolahnya juga gitu. Secara umum kita kan melihat Pasaman Barat ini, kata orang kan gitu, kata orang daerahnya masih cukup tertinggal lah. Iya. Sedangkan dari segi pemerintahan saja baru tahun kemarin katanya kita lepas dari 3T. Daerah gitu. Jadi kita ingin ikut berperan langsung dalam pembangunan sumber daya manusia di Pasaman Barat ini. Kalau daerah-daerah lain misalnya gurunya kayak di Padang Panjang itu sudah banyak orang-orang hebat yang mengabdi di sana. Ibaratnya kalau menunggangi kudanya kuda pacuan juga yang mereka tunggangi. Nah, kita sekarang coba menunggangi kuda, kata istilah orang kuda tengka. Kuda tengka. Kuda tengka itu ya ibaratnya pincang, kuda kakinya keseleo. Kuda pincang ya dia. Itu yang kita kendarai karena supaya ini bisa juga ikut berpacu kan itu. Nah, itu butuh kiat tersendiri pula, nggak sama dengan orang-orang yang menunggangi kuda aduan atau kuda pacuan yang udah terlatih itu. Nah, itu salah satu dasar kita, makanya kita lebih senang memilih di sini yang lebih banyak tantangannya. Lebih banyak tantangan, Kalau di kota itu orang-orang siswanya nggak disuruh belajar kok, juga tetap belajar kok. Aku lihat di Padang dulu ya, di IKIP. Itu kita lihat siswa di Padang itu entah mana yang rajin dengan mahasiswa. Kadang udah maghrib mau pulang baru siswanya kan pulang sekolah itu ada macam-macam les yang mereka ikuti. Itu kalau di kota. Iya, di kota. Di daerah mana ada kayak gitu. Nah, tentu otomatis kalau dari segi persaingan yang di kota itu lebih mampu bersaing untuk menerobos misalnya perguruan tinggi favorit ataupun misalnya di lapangan kerja kan gitu. Mereka lebih terlatih. Nah, sementara di daerah itu nggak ada. Mana kita temukan bimbel. Kalaupun ada baru ada bimbel untuk perguruan tinggi. Itulah dasarnya kita lebih senang memilih tantangan di daerah ini. Apalagi waktu dulu ada Bapak kirim di Facebook kalau nggak salah itu jalan dari Padang ke Pasaman itu kayak gimana gitu. Itu ada Bapak kirim kalau nggak salah. Kalau tahun sini dulu tahun 90 sudah jalan mulus. Jalan mulus. Jalan mulus ya. Jadi transportasi udah lancar. Udah lancar ya. Lancar di situ. Cuman mungkin dari segi budaya siswanya itu memang jauh beda. Kalau dulu tantangan itu berat. Tahun 90 itu tantangan masih berat itu. Siswa biasa aja waktu itu datang ke sekolah bawa celurit, pisau. Ada guru yang marah-marah di kelas terus mereka jatuhkan celurit ke lantai kan itu kan teror mental itu kan. Iya mental. Nah, dulu langsung keder gitu. Kita juga sering digituin sama anak-anak. Ada di tes mental kadang-kadang diajak bertinju itu. Diajak berantem sama anak-anak. Itulah dulu tahun 90-an itu. Dan tahun 90 sampai 95. Kita itu berangsur-angsur makin bagus kan. Sekarang kita tinggal fokus pada mutu lagi. Yang seperti dulu tuh nggak ada lagi. Alhamdulillah. Dan anak-anak dulu itu pun walaupun ada mereka yang kayak gitu yang sempat dulu melawan sama guru, ngancam guru, itu kan dulu. Tentu sekarang mereka sudah pada tua-tua, anaknya sudah menuju siapa pula sekarang. Anak-anak kita yang tamat tahun 90 itu sekarang anaknya sudah kita lagi yang didiknya. Tentu nggak sama lagi, itu cerita masa lalu. Tetap aja itu jadi kenangan manis. Dan itu kan masalah SMA mereka yang begitu, sekarang nggak lagi. Tetap apa sama gurunya gitu. Malah jadi bahan-bahan ketawaan kalau ketemu lagi apa namanya gitu. Nostalgia ini yang paling bandel dulu, ini yang pernah dimarahin macam ini yang pernah ngelawan sama guru, yang cita-cita masa lalu. Jadi flashback tuh yang suka bawa celurit nih. Ditungguin sekarang. Oke. Tentang apa tadi Pak? 3T gitu. Nah, menurut Bapak tadi Bapak bilang secara administratif kita udah lepas dari 3T. Dan ada banyak mahasiswa yang dia malah nggak setuju juga gitu. Salah satunya teman-teman yang dia pengen keluar negeri. Karena ada beberapa syarat LPDP itu kalau seandainya kita di daerah 3T lebih mudah gitu lolosnya. Menurut Bapak setuju nggak Pasaman Barat ini udah lepas dari 3T gitu? Setuju atau enggak gitu? Kalau memang sesuai dengan realitanya, daerah kita memang ada kemajuan yang signifikan, angka kemiskinan menurun, misalnya kan, tingkat kesejahteraan meningkat, itu kita setuju. Tapi kan realitanya nggak seperti itu. Iya Pak, gitu. Masih banyak kok
kita sebagai orang yang berkecimpung dalam kegiatan sosial kemanusiaan itu setiap hari, boleh katakan setiap hari menerima laporan. Iyalah. Menerima laporan dari relawan maupun dari warga Warga misalnya gitu, ya. dari Facebook, ada yang inbox ke Messenger, Pak ini ada temen ini gimana solusinya Pak. Banyak sekali warga kita yang kondisi hidupnya itu masih sangat memprihatinkan. Iya. Tempat tinggal yang sangat tidak layak huni. Masih banyak kita temukan itu. Kemudian keluarga yang anak-anaknya putus sekolah karena ketidakmampuan tadi. Iya. Dalam satu keluarga kadang 5 orang, ada yang nggak sekolah sama sekali, Iya. sampai SD nggak tamat, banyak. Jadi gimana kita mengatakan bahwa kita itu sudah terlepas dari daerah 3T? Kalau realitanya masyarakat kita yang miskin itu masih banyak. Berarti belum harusnya gitu ya Pak ya? Itu seharusnya belum. Kita masih butuh bantuan lebih banyak lah dari pusat. Kemudian bukan hanya itu, bagaimana pula daerah mampu mengelola anggaran yang ada supaya tepat sasaran. Ya, pembangunan itu ataupun penggunaan anggaran itu tepat sasaran dan memang lebih banyak menyentuh kepentingan masyarakat. Terutama masyarakat yang lapis bawah ini kan. Iya. Jangan hanya proyek-proyek mercusuar atau proyek yang kemudian menelan anggaran jor-joran, tapi manfaatnya bagi masyarakat kurang gitu. Nah itu kayaknya ngaruh gitu Pak. Apa ngaruh atau enggak gitu? Jadi pertanyaannya ada enggak gitu? Kalau seandainya kita di 3T, berarti akan ada banyak bantuan gitu kan, bantuan untuk sosial untuk masyarakat dari pemerintah pusat gitu Pak. Iya, kabarnya memang gitu. Kabarnya harus gitu, tapi karena lepas dari 3T, berkurang gitu ya. Bukan enggak ada tapi berkurang. Nah ya berkurang ya. Kan ada daerah 3T itu kan ada bantuan-bantuan khusus. Iya. Baik untuk bantuan pendidikan, sosial, kesehatan. Iya. Otomatis dengan dianggap kita terlepas dari daerah 3T, bantuan-bantuan itu dihentikan. Ya, wajar kalau ada mahasiswa yang ngeluh kayak gitu. Iya itu gitu. Seharusnya mereka mendapat keringanan, karena nggak lagi. Apa yang Bapak harapkan buat para lulusan SMA yang dari Pasang Barat ini? Apakah bagusnya itu ke PTN, ke polisi, TNI, atau bagaimana Pak gitu bagusnya buat yang para lulusan SMA ini gitu? Ibaratnya masa depannya gitu akan jadi apa bagusnya? Tamatan SMA kita ini kan bervariasi juga. Iya, SMA Pasang Barat. Kemampuan akademiknya bervariasi. Nah, itu sebagian kan sudah ada yang lolos ke perguruan tinggi melalui jalur undangan. Jalur undangan. Nah, atau jalur prestasi. Apa namanya SNMPTN. Jalur undangan. Kemudian ada yang jalur ujian tulis. Ujian tulis reguler. Ujian tulis ini yang untuk sekarang belum lagi. Kemudian ada lagi yang jalur mandiri. Kedinasan. Oh iya. Sekolah kedinasan atau perguruan tinggi kedinasan. Di selama ini kita pesankan kepada siswa untuk memilih perguruan tinggi itu yang juga harus memperhatikan prospek, bukan hanya sekadar mengejar gelar. Setelah itu nanti tamat kuliah, misalnya ini dia ambil jurusan A, prospeknya setelah itu apa kan itu. Kalau dia sudah mendapatkan gelar nanti, gimana prospeknya di dunia kerja? Itu harus sampai ke sana dipikirkan. Jadi tidak hanya sekadar mencari gelar sarjana. Mencari gelar sarjana itu kan tidak terlalu sulit. Pokoknya asal kuliah 4 tahun di jenjang S1 orang semua akan jadi sarjana. Tapi setelah itu apa kan? What next? Nah itu satu. Jadi harus memperhatikan prospek lapangan kerja yang tersedia bagi tamatan jurusan yang dipilihnya itu. Kemudian juga kita sarankan kepada siswa untuk mau juga lah berkompetisi memilih perguruan tinggi kedinasan yang banyak disediakan pemerintah. Ini kan kesempatan juga. Kalau perguruan tinggi kedinasan jelas itu ada yang diploma 1, diploma 3 ataupun yang S1 atau diploma 4 misalnya kan. Jelas itu kalau perguruan tinggi kedinasan itu dibiayai oleh pemerintah dan juga pekerjaan setelah itu juga boleh dikatakan pasti. Iya pasti PDN. Iya kayak PDN, STAN, Sandi Negara. Iya. Ya memang seleksi untuk lolos itu sulit. Iya. Berat gitu ya. Persiapannya harus matang. Juga dibiayai oleh pemerintah.
kemudian langsung kerja, nanti setelah itu boleh dikatakan sudah pasti prospek kedepannya wajar kalau seleksinya juga lebih berat. Iya, lebih ketat. Tapi kalau dipersiapkan dengan matang, tentu peluang itu ada. Setiap tahun itu kan tetap ada buka kan itu. Yang kita harapkan kemampuan siswa dari Pasaman Barat ini untuk menerobos perguruan tinggi kedinasan itu juga meningkat dari tahun ke tahun, sehingga tidak hanya daerah-daerah lain saja yang memanfaatkan kesempatan itu. Di dalam kegiatan sosial kemanusiaan tidak ada garis komando, kita tidak ada main instruksi, main perintah, nggak ada, karena namanya kegiatan sosial kemanusiaan itu adalah kegiatan ya sukarela, semuanya itu ya tergantung nurani, tertarik silakan gabung.